teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Beta Aristawati. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Literasi Teknologi Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tab insert pada Microsoft Word 2010. Tab insert memiliki beberapa grup yaitu page, tabel, illustration, link, header and footer, text, dan yang terakhir adalah symbols. Yang pertama adalah cover page. Cover page berfungsi untuk memilih dan menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya. Contohnya seperti ini. Kalian dapat memilih sampul yang kalian inginkan dan kalian butuhkan. Kemudian blank page. Blank page berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dalam dokumen Microsoft Word yang sedang dikelola. Page break. Page break berfungsi untuk memisahkan teks atau paragraf dengan satu halaman kosong. Selanjutnya yaitu tabel. Tabel berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan kolom atau tabel yang kalian inginkan. Contoh seperti ini. Insert tabel. Insert tabel berfungsi untuk menambahkan jumlah kolom atau tabel yang kalian inginkan atau yang kalian butuhkan. Misalnya, number of column 5, number of rows 2. Maka akan muncul seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke samping dan 2 dari atas ke bawah. 1, 2. Kemudian ada draw tabel. Draw tabel adalah menggambar tabel di dalam tabel. Contohnya seperti ini. Kalian bisa mencobanya ya teman-teman. Setelah itu Excel Spreadsheet. Excel Spreadsheet yaitu tampilan Excel pada Microsoft Word. Sedangkan Quick Tables adalah seperti tampilan kalender pada Microsoft Word. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Selanjutnya Picture. Picture berfungsi untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam file kalian. Misalkan saya mengambil gambar yang ini. Kemudian klik Insert. Maka gambar yang sudah kalian klik tadi akan muncul dalam lembaran Microsoft Word. Jika kalian ingin mengeditnya atau ingin membedakannya gambarnya, kalian bisa edit di bagian ini. Begitu ya teman-teman. Kemudian Clip Art. Clip Art berfungsi untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Kalian akan menemukan gambar-gambar lucu pada Clip Art. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian Shapes. Shape berfungsi untuk menyisipkan objek gambar auto-shape seperti gambar bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya. Misal saya mengambil contoh gambar anak panah. Maka otomatis gambar akan muncul gambar anak panah seperti ini. Jika kalian ingin mengedit warnanya, kalian bisa di sini, dan di sini, atau mengedit yang lainnya. Kalian bisa di sini. Lalu selanjutnya ada Smart Art. Smart Art berfungsi untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization.
Misalkan seperti ini. Bisa membuat untuk bidang struktur organisasi kelas atau lain sebagainya gitu ya. Yang selanjutnya ada chart. Chart berfungsi untuk menyisipkan diagram yang terkait dengan data yang telah dibuat. Di sini akan muncul macam-macam diagram. Jika sudah muncul diagram seperti ini, kalian bisa mengeditnya. Ini bisa diubah sesuai yang kalian inginkan. Kemudian ada screenshot. Screenshot berfungsi untuk mengambil dan menyisipkan objek gambar dari hasil tangkapan layar komputer. Kalian nanti tinggal klik screen clipping. Selanjutnya ada hyperlink. Hyperlink berfungsi untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Selanjutnya yaitu bookmark. Bookmark berfungsi untuk membuat penanda buku. Kemudian ada cross-reference. Cross-reference berfungsi untuk membuat referensi antar file. Header. Header berfungsi untuk menambahkan atau mengatur bagian atas halaman Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Kalian mungkin sudah tidak asing ya teman-teman. Kemudian footer. Footer berfungsi untuk menambahkan atau mengatur bagian bawah halaman Microsoft Word. Tadi header di atas, sedangkan footer di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu kemudian ada page number. Page number berfungsi untuk menambahkan atau mengatur penomoran halaman. Kalian bisa memilih mau bagaimana cara penomorannya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada text box. Text box berfungsi untuk menyisipkan kotak yang berisi teks. Contohnya seperti ini. Kalian hanya tinggal mengedit teks yang di dalam box tersebut. Lalu ada quick parts. Quick parts berfungsi untuk melakukan pengaturan teks instan dan sebagainya. Lalu yaitu ada word art. Word art berfungsi untuk menyisipkan teks dengan gaya arsitek yang menawan. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat perubahan teksnya. Kalian bisa mengeditnya sendiri di bagian-bagian sini. Lalu ada drop cap. Drop cap berfungsi untuk menyisipkan huruf dengan ukuran yang lebih besar di awal paragraf. Contohnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman, jadi hanya A-nya saja yang berukuran besar. Lalu ada signature line.
Signature line berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan digital. Seperti menempelkan tanda tangan gitu ya teman-teman. Lalu kemudian date and time. Date and time berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian objek. Objek berfungsi untuk menyisipkan objek dengan ekstensi objek, linking embedded atau OLA. Selanjutnya ada equation. Equation berfungsi untuk menyisipkan karakter khusus atau simbol yang berhubungan dengan suatu persamaan, terutama yang berkaitan dengan materi-materi eksak seperti matematika dan fisika. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian simbol. Simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol atau karakter khusus yang telah disediakan Microsoft Word. Nah, kalian bisa lihat banyak simbol di sini. Nah, kalian bisa memilih simbol seperti apa yang kalian inginkan. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan atau banyak yang tidak dimengerti, mohon dimaklumi dan saya minta maaf karena saya juga masih tahap belajar ya teman-teman. Terima kasih. Saya, Cindy Maulia, ingin mempresentasikan fitur yang ada di Microsoft Word pada bagian page layout. Nah, yang pertama di sini ada margin. Margin yaitu untuk menentukan letak bacaan atau huruf ini pada lembar kertas kerja ini. Contohnya seperti ini. Ini normal, kita bisa nah ini lebih agak penuh di dalam lembar kerja. Kita juga bisa custom margin, yaitu seperti untuk ini kita isi terlebih dahulu. Untuk topnya yaitu ukuran 3, untuk leftnya ukuran 4, untuk bottomnya ukuran 2, dan untuk ukuran right-nya yaitu ukuran 3. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini ada orientation. Orientation yaitu ukuran letak lembar kertas kerja ini. Contohnya di sini portrait. Portrait yaitu vertikal seperti ini. Ini bentuk portrait vertikal. Jika ini landscape. Landscape itu bentuknya horizontal seperti ini, menyamping. Nah, selanjutnya kita ke size. Size yaitu ukuran pada kertas ini, lembar kerja, kertas kerja ini. Biasanya kita sering menggunakan yaitu ukuran A4. Nah, A4. Lalu selanjutnya kita ke ini. Kolom. Biasanya kolom pada huruf ini, bacaan ini atau tulisan ini untuk seperti ini. Nah, ini bisa menjadi 2, biasanya ini sering digunakan untuk menulis jurnal, atau ini biasa digunakan menulis koran atau majalah dan lain-lainnya. Dan ini pun sama, dan yang lainnya, right juga sama. Oke, selanjutnya di sini ada break. Sebentar. Di sini ada break yaitu di sini ada page. Ini untuk menambah page, menambah kertas, lembar kertas kerja ini. Tadi cuma ada 1, sekarang ada 2. Lalu selanjutnya di sini ada line number. Kita blok terlebih dahulu. Line number itu untuk memberikan angka berurutan.
pada bacaan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan kita contohnya seterusnya ke bawah 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu di sini ada watermark, yaitu untuk memberikan tulisan terhadap lembar kertas ini agar tidak bisa di-copy atau tidak boleh di-copy. Contohnya seperti ini ada bacaan do not copy. Oke, nah di sini udah ada bacaan do not copy, ataupun kita bisa custom. Kita bisa custom bacaannya dengan bacaan seperti ini. Jangan ditiru. Oke, kita bisa custom ukurannya juga. Size-nya yaitu misalnya saya menggunakan ukuran 80. Lalu warnanya juga kita bisa atur warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna biru. Nah, ini tetap diagonal. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada bacaan jangan ditiru dan berwarna biru. Selanjutnya di sini ada pack color, yaitu untuk menambahkan warna pada lembar kertas ini. Contohnya seperti ini, saya menggunakan warna biru, bisa jadi hitam, tapi kita sering menggunakannya yaitu warna putih. Nah, lalu selanjutnya di sini ada indents, yaitu paragraf. Kita blok terlebih dahulu. Nah, paragraf ini agar tulisan ini lebih menengah. Tuh, jadi tulisannya lebih ke tengah. Sesuaikan saja dengan ukurannya. Lalu ke sini ke spasi. Spasi itu jarak antara paragraf. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada jaraknya. Lalu bagian bawahnya pun sama. Nah, contohnya. Nah, tuh di sini berjarak cukup jauh. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang fitur Microsoft Word bagian page layout. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ilmiandi Rahayu Putri. Di sini saya akan mempresentasikan fitur-fitur Microsoft Word pada bagian reference. Di sini saya menggunakan Microsoft Word tipe 2013. Yang pertama ada fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis. Caranya, kita tentukan terlebih dahulu level-levelnya. Contohnya seperti misalkan di sini ada bab 1, klik add text, kemudian kita tentukan pada level 1. Kemudian untuk subbabnya, yaitu bagian pendahuluan, kita tentukan sebagai level 2. Begitupun seterusnya. Dan jika sudah semua ditentukan level-levelnya, kita klik table of content. Kemudian automatic table 1. Nah, di sini sudah secara otomatis terbuat daftar pustakanya. Untuk jika ada perubahan, kita bisa update table. Klik update table. Kemudian oke. Nanti secara otomatis akan berubah sendiri. Kemudian ada fitur catatan kaki. Ada insert footnote dan insert endnote. Untuk insert footnote, nanti catatan kakinya berada di bagian bawah pada halaman tersebut. Untuk insert endnote, catatan kakinya berada di bagian lembar paling akhir pada dokumen tersebut. Contohnya seperti, misalkan kita ingin membuat catatan kaki pada kata bahasa, kita menggunakan footnote. Nah, nanti terletak di bagian bawah halaman. Nah, misalkan kita ingin membuat catatan etika, kita gunakan endnote. Nah, nanti catatannya di bagian paling akhir lembar dokumen. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian ada membuat daftar pustaka secara otomatis. Contohnya seperti misalkan klik manage sort. Kemudian di sini ada beberapa yang sudah dibuat daftar pustakanya. Misalkan kita ingin buat lagi, klik new. Nah, misalkan mengutip dari website, ada book section, jurnal, artikel, atau apapun itu. Misalkan kita dari website, kemudian kita tulis authornya siapa, name of web page apa, name of website, kita isi semuanya, kemudian klik OK. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah dibuat, kita klik bibliografi, kemudian klik bibliografi. Nah, ini mungkin ada sedikit masalah, tapi nanti akan muncul secara otomatis bibliografinya. Nah, ini mungkin ada sedikit masalah, kurang lebihnya seperti itu. Terus ada fitur untuk membuat catatan pada gambar di bagian caption. Nah, misalkan kita masukkan terlebih dahulu gambarnya, kan kita menggunakan gambar ini. Nah, kita ingin membuat catatan pada bagian gambar ini. Klik insert caption. Kemudian di sini labelnya figur. Kita ingin mengubah labelnya menjadi gambar. Caranya klik new label, kemudian ketik gambar. Oke. Nah, nanti tulisannya akan menjadi gambar 1 gitu. Klik OK. Nah, di bagian bawah gambar tertulis gambar 1. Misalkan kita ingin menambahkan kalimatnya, contohnya gambar 1 OK ganti sesuai gambar ya. Nah, ini sudah dibuat berarti. Kemudian kita buat daftar gambarnya. Caranya klik insert table of figure. Langsung OK. Nah, ini sudah terbuat secara otomatis daftar gambar tersebut pada bagian dokumen tersebut. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan fitur yang ada di Microsoft Word, fitur review, menu review. Nah, langsung saja di sini ada spelling grammar, spelling and grammar. Spelling dan grammar ini berfungsi untuk mengecek ejaan dan tata bahasa yang salah. Biasanya ketika dokumen yang digunakan diatur dalam bahasa Indonesia, maka secara otomatis di bawah kata terdapat garis bawah merah yang menandakan bahwa kata tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa. Bisa saja karena kita typo atau mungkin bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut saja ke Thesaurus. Thesaurus ini dalam menu review digunakan untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata yang kita seleksi. Dengan memilih kata yang sering digunakan, maka kalimat akan mudah dipahami. Beralih ke word count. Word count ini berfungsi untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman-halaman yang terdapat dalam sebuah teks.
Jadi teman-teman bisa mengekliknya dan nanti akan muncul angka-angka berupa jumlah, paragraf, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada fitur language. Dalam fitur language ini terdapat 2 fitur. Yang pertama translate. Nah, dalam fitur translate ini digunakan untuk menerjemahkan tulisan yang diseleksi ke dalam bahasa lain. Fitur ini memerlukan koneksi internet. Nantinya tanpa harus keluar dari program, akan muncul tab translator navigasi sebelah kanan. Dan secara otomatis tulisan tersebut akan diterjemahkan. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan contohnya karena tidak ada koneksi internet. Lalu di sini ada language. Language ini berfungsi untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Nanti teman-teman bisa cari dan bisa menentukan bahasa yang akan digunakan. Lalu di sini ada group comment. Nah, di sini ada fitur new comment. New comment ini berfungsi untuk menambahkan komentar baru pada teks yang akan diseleksi. Seperti ini. Akan muncul balon seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk memberi komentar atau apapun. Nah, di sini ada delete. Delete berfungsi untuk menghapus komentar yang sudah diklik tadi. Di sini juga ada previews. Previews digunakan untuk berpindah ke komentar yang sebelumnya. Lalu di sini ada next. Next berarti digunakan untuk berpindah ke komentar setelahnya. Sekian pengertian review. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia Wahida Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang fitur view. Nah, di dalam fitur view terdiri dari beberapa icon. Yang pertama dari mode, berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen menjadi bentuk yang mudah dan nyaman untuk dibaca. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sampingnya lagi ada printout, yaitu berfungsi untuk menampilkan bagaimana dokumen akan terkunci saat dicetak. Contohnya seperti sekarang. Ada web out untuk menampilkan dokumen dalam bentuk web. Nah, seperti ini. Ada outline juga menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan outline. Ini body text itu ukuran ya, teman-teman. Jadi jarak-jaraknya gitu. Bisa dilihat dari ini. Ini juga sama, levels juga sama. Lalu di bawahnya ada draft. Ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk halaman draft, biasanya untuk memperbaiki teks secara cepat, gitu teman-teman. Lalu ada ruler, berfungsi menyembunyikan dan menampilkan penggaris. Nah, di sini penggaris sudah terlihat, teman-teman. Tapi ketika kita hapus, nanti akan hilang garisnya. Lalu ada gridliness untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu, garis petak, biasanya untuk menyesuaikan objek ya teman-teman ya. Lalu ada navigation page, penelusuran, bisa cari kata, contoh foto. Kita bisa cari di sini dengan cepat. Lalu ada zoom, zoom ini memperbesar, bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Contoh sekarang 200% ya. Nanti akan besar seperti ini, teman-teman. Di sampingnya ada pembesaran tampilan dengan ukuran normal. Nah, ini gunanya yang 100%. Kembali normal ya, teman-teman. Ada one page, yaitu untuk menampilkan dokumen dengan tampilan hanya satu halaman. Lebih kecil dari halaman yang sekarang ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Multi-page, berfungsi untuk memperbanyak halaman. Contohnya seperti ini. Lalu ada page width untuk menampilkan dokumen dengan tampilan lebar maksimal dari halaman.
Nah, nanti full seperti ini. Ada juga new windows, membuka dokumen yang sama persis. Kita kecilkan, lalu kita klik new windows. Nah, nanti akan sama juga keluar. Lalu ada regal untuk menampilkan dokumen yang sedang aktif. Nah, nanti akan terbelah menjadi 2 ke bawah ya, teman-teman. Lalu ada split. Ini berguna untuk menampilkan dokumen dalam keadaan terbagi menjadi 2, tapi tanpa ada yang seperti ini di atas ya, teman-teman. Lalu ada view seed by seed, menampilkan kotak dialog yang berguna untuk melihat dokumen yang sedang aktif. Mohon maaf, salah. Nah, nanti bersampingan seperti ini, teman-teman. Lalu langsung ke Suite Windows, berfungsi untuk melakukan peralihan dokumen. Jadi ketika kita membuka dokumen sekaligus 2, nanti kita bisa beralih. Sekarang kan kita ada di dokumen surat lamaran pekerjaan. Nanti misalkan ada dokumen aktif yang lain, contohnya apa, misalkan nanti kalian bisa langsung beralih dengan cepat gitu. Lalu ada makros. Makros ini berfungsi untuk melihat daftar makro, untuk menjalankan, membuat, dan menghapus makro. Ini seperti sekarang ini, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa menghapus, bisa membuka, seperti yang sekarang saya buka, ini contohnya makro. Nah, itu mungkin sekian penjelasan dari fitur view. Kurang lebihnya mohon maaf, dan yang menjelaskan fitur-fitur lain juga oleh teman-teman saya, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.